Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Prayoga, mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Angkatan 21. Pada kesempatan kali ini nanti kami akan sedikit berbagi informasi dan ilmu berkaitan dengan inovasi di rumah sakit. Kali ini tema yang akan kami ambil berkaitan dengan transformasi layanan bedah presisi menggunakan metode Da Vinci Key Robotic Surgical System. Jadi ini adalah salah satu penugasan di manajemen pelayanan khusus. Jadi adalah pembuatan video. Jadi sama-sama kita ketahui bahwasanya memang rumah sakit di era yang sekarang itu adalah menghadapi era transformasi digital. Jadi digitalisasi itu sangat masif dilakukan, baik itu yang sifatnya paperless, baik itu lean management, terus kemudian untuk pengurangan waktu tunggu dan sebagainya menggunakan beberapa metode. Sama-sama kepentingannya adalah untuk tidak lain tidak bukan adalah untuk kepentingan di pasien. Nah, mengangkat tema yang berkaitan dengan instalasi bedah sentral. Jadi kali ini kita akan sedikit mengangkat inovasi rumah sakit yang berkaitan dengan teknik robotik gitu ya. Jadi pasti nanti ini adalah sebuah tuntutan layanan yang ada di rumah sakit dan penting untuk kita ketahui nanti bagaimana sih dampak dari adanya Da Vinci ini, apakah secara estimasi nanti ketika pertimbangan apakah memungkinkan untuk diterapkan di beberapa rumah sakit yang ada di Indonesia khususnya. Oke, kita ketahui jadi untuk Da Vinci Surgical System ini adalah sebuah teknologi robotik yang memang dirancang secara canggih untuk membantu dokter dalam melakukan kontrol operasi. Tentunya yang lebih presisi karena sudah menggunakan metode robotik. Kemudian pasti nanti kita ketika sudah menggunakan sistem robotik ini nanti akan menimbulkan kenyamanan, keamanan, kemudian luka yang lebih kecil dan waktu tunggu untuk rawat inap pasti akan turun, akan lebih singkat lagi karena pemulihan pasca operasinya akan lebih cepat. Kemudian ada beberapa dampak yang cukup signifikan, salah satunya adalah menurunkan komplikasi dan lama rawat inap. Itu adalah satu hal yang memang saling berkaitan. Kemudian mempercepat pemulihan pasien itu pasti. Kemudian menarik segmen pasar untuk di pasien yang umum, asuransi, dan beberapa pasien-pasien non BPJS lainnya. Karena dengan pengembangan ini pasti tentunya pasien ingin sebuah layanan yang lebih cepat lagi, lebih presisi lagi, dan lebih terbarukan lagi. Nah, ini adalah Da Vinci ini nanti harapannya dapat menjadi inovasi transformasi digital di bidang pelayanan. Kemudian tentu secara letak di posisi rumah sakit ketika nanti bisa menerapkan sistem untuk operasi berbasis robotik ini menggunakan Da Vinci Key Surgical System ini nanti akan bisa menempatkan rumah sakit menjadi pusat rujukan untuk beberapa pasien-pasien dengan nanti akan kami jelaskan di bagian belakang. Oke, ya ini adalah sedikit berkaitan dengan manfaat klinis dan operasional juga. Jadi nanti secara operasinya karena memang lebih presisi, jadi nanti mampu menyelesaikan beberapa prosedur operasi yang sifatnya lebih kompleks gitu, lebih rumit lagi nanti mampu diselesaikan dengan robotik ini. Kemudian trauma jaringan yang ditimbulkan yang biasanya memang luka sayatan dan sebagainya itu lebih besar, dengan menggunakan robotik ini nanti trauma jaringan bekas operasinya lebih sedikit lagi. Kemudian lama rawatnya pasti nanti akan lebih singkat karena waktu untuk penyembuhan lukanya juga lebih cepat lagi. Kemudian pasti akan terjadi efisiensi penggunaan tempat tidur. Jadi nanti secara loss pasien hariannya juga akan semakin menurun. Kemudian akan ada efisiensi dan nanti di perbaikan layanan nanti berkaitan dengan waktu tunggu, kemudian waktu hal-hal lain yang memang dikaitkan dengan robot ini nanti akan lebih efisien. Kemudian secara analisis evaluasi, jadi memang kita ketahui sendiri bahwasanya memang untuk biaya ini pasti akan kita butuhkan cukup banyak. Modal utama yang kita keluarkan sebelum kita mengaplikasikan
metode robotik ini pasti akan ada biaya yang cukup besar. Kemudian selain itu kita juga akan ada biaya operasional, salah satunya adalah pelatihan. Pelatihan ini berarti berkaitan dengan SDM, baik itu dari tenaga medis dokter, dari perawatnya, dari penunjang medis dan sebagainya. Pasti nanti juga akan ada pelatihan yang khusus ya, yang berkaitan dengan robotik. Kemudian ROI-nya 3-5 tahun dengan 200-300 pasien per tahun. Ini adalah sebuah target yang harus dievaluasikan, dimasukkan dievaluasi ketika nanti akan menerapkan robotik ini. Kemudian potensi pembiayaan, karena ini cakupannya cukup luas, pengeluarannya cukup banyak, maka kita harus membangun kemitraan dengan beberapa rekanan lain nanti yang berkaitan dengan untuk siapa sih yang mau membiayai berkaitan dengan adanya robotik ini. Kemudian roadmap secara implementasinya, jadi nanti untuk yang pertama memang kita juga harus tahu bahwasanya memang nanti di rumah sakit kita bersama untuk ruang IBS-nya, ruang OK-nya apakah mampu secara pemetaannya, nanti bagaimana studi kelayakannya seperti apa, nanti harus dikaji dengan baik. Kemudian penyusunan tim pelatihan nanti juga harus ditentukan. Nanti penentunya mungkin bisa dari instalasi bedah sentral, dari IBS, terus nanti beberapa dibantu dari manajer medis dan manajer perawatan dan lain sebagainya. Kemudian akuisisi dan instalasi sistem, nanti pasti akan ada beberapa perubahan untuk instalasi dan sebagainya. Kemudian operasionalisasi terbatas, promosi layanan dan brand rumah sakit, ekspansi dan riset klinis. Kemudian ini adalah beberapa tantangan ya. Yang pertama adalah pasti karena memang ini adalah satu hal yang baru, jadi nanti biaya pasti juga cukup tinggi. Kemudian nanti akan diikuti dengan volume pasien. Kemudian itu bisa dimitigasi, jadi beberapa hal. Jadi nanti harus ada diseleksi kasus prioritas. Jadi nanti kasus-kasus apa saja yang memang dapat ditangani dengan dengan robotik ini. Kemudian dari sisi edukasi pasien dan dokter pasti juga akan sedikit berbeda karena metode penerapannya ketika memang operasi dilakukan oleh dokter secara langsung atau dengan robotik pasti secara informed consent juga harus lebih didetailkan, harus ada penjelasan di awal. Kemudian secara pemasaran digital nanti juga bisa lebih masif lagi. Kemudian karena ini adalah salah satu transformasi inovasi di bidang robotik yang itu berkaitan dengan peningkatan presisi di operasi. Jadi nanti kita harus melibatkan beberapa stakeholder yang berkaitan dengan akademisi. Jadi nanti harus ada banyak sekali akademisi yang terlibat untuk kolaborasi. Kemudian secara dampak strategis jangka panjang, nanti pasti akan ada reputasi yang ditimbulkan dengan adanya robotik ini, dengan pengaplikasian rumah sakit yang sudah menggunakan metode robotik ini. Kemudian bisa jadi nanti rumah sakit pengembangannya adalah menjadi rumah sakit pendidikan karena menjadi pusat pelatihan untuk robotik ini. Kemudian pasti nanti akan ada revenue yang cukup tinggi di bidang pasien non BPJS karena nanti untuk pasien ini dikhususkan nanti untuk beberapa pasien yang dengan skala umum dan assurance gitu. Terus daya tarik riset kemitraan internasional, pasti nanti yang sebelumnya rumah sakit hanya berkembang di wilayahnya saja, regionalnya saja, hanya mendapatkan rujukan dari beberapa vaskes tingkat dasar, tapi mungkin setelah adanya ini jadi nanti akan ada kemitraan internasional. Kemudian daya tarik untuk riset pasti akan semakin meningkat. Jadi nanti pengembangannya bisa secara strategis jangka panjangnya atau long termnya itu cukup bagus. Kemudian ini adalah beberapa contoh ya, beberapa contoh tindakan yang memang dapat dilakukan dengan Da Vinci Key Surgical System. Yang pertama adalah untuk di bedah urologi, ini prostatektomi dapat ditangani juga, nefroktomi juga dapat. Kemudian dari bedah digestif, ini ada bariatrik, kolestektomi, dari tindakan hernia juga dapat dilakukan dengan Da Vinci. Kemudian bedah kolorektal, ini adalah retensi rektum, retensi kolon juga dapat ditangani. Kemudian dari bedah ginekologi, dari reseksi endometriosis, kemudian histerektomi, kemudian miomektomi juga dapat ditangani dengan metode robotik ini.
Kemudian ini adalah secara kesimpulannya. Jadi investasi pada DaVinci Surgical System merupakan langkah strategis yang sifatnya adalah inovasi untuk jangka panjang. Ya, nanti akan menempatkan rumah sakit pada peta global inovasi layanan bedah, bukan hanya berkaitan dengan pembelian alat saja, tapi juga nanti menuju future ready hospital. Jadi nanti rumah sakit pasti akan kena dampak yang cukup signifikan. Kemudian bagi beberapa rumah sakit yang ingin menerapkan DaVinci ini, disarankan untuk membuat kemitraan karena memang secara pembiayaannya cukup banyak. Kemudian harus ada beberapa alternatif kerjasama dengan vendor-vendor lain. Kemudian wajib bagi rumah sakit nanti untuk menyusun roadmapnya yang berbasis inovasi kapasitas SDM dan dari sisi mangsa pasarnya. Jadi nanti perlu di SWOT ulang rumah sakit, kemudian nanti juga bisa juga dilakukan BSM. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya, cukup menarik menggunakan metode DaVinci di proses untuk operasi. Cukup dari kami untuk penugasan kali ini. Terima kasih. Nun wal kolami wa mastarun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.